merupakan berkah dari Tuhan. Air menjadi sumber kehidupan. Air akan memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia jika dikelola dengan bijaksana. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, yang memiliki gagasan mengelola wisata air untuk kesejahteraan warga desanya. Pemirsa, saat ini saya berada di kantor Kepala Desa Ponggok. Wow, bisa lihat ya pemirsa, bangunannya megah sekali. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok pemimpin muda yang membangun desanya melalui wisata air sehingga berhasil menjadi inspirasi bagi desa-desa di sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, saya Aquila Romauli akan menemani Anda dalam program Inspirator Desa dari Desa untuk Indonesia. Desa Ponggok tergolong beruntung karena memiliki potensi air yang melimpah. Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini dianugerahi 5 mata air atau dalam bahasa Jawa disebut umbul. Seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Debit airnya pun berbeda-beda, tetapi debit yang paling tinggi ada di Umbul Ponggok, yakni mencapai 735 liter per detik. Adalah Junaidi Mulyono, putra asli Desa Ponggok, yang lahir 40 tahun silam, yang membuat terobosan pembangunan dengan memanfaatkan air sebagai sumber pemasukan bagi desanya. Dan melalui air itu, bapak dari 2 orang anak ini sukses mengangkat ekonomi warganya menuju sejahtera. Ini mata air Sigedang, yang salah satu mata air di Desa Ponggok. Yang mana di Ponggok ini ada 5 mata air, yang mana kita memang di dataran rendah antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Jadi kita di sini di Ponggok ini potensinya itu adalah air. Saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak awal mulanya Bapak membangun, mengembangkan desa di sini? Bahwasanya Ponggok ini memiliki banyak potensi air. Dan dulu Ponggok tahun 2004 ini masih daerah tertinggal, akan tetapi saat ini kita mulai menggarap potensi-potensi alam yang dulunya belum tergarap. Ini kita gunakan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat, yang mana dari potensi sumber daya air ini kita gunakan sebagai perikanan dan juga untuk pariwisata. Jadi awal mulanya karena punya potensi, habis itu bagaimana nih supaya masyarakat ini bisa hidup dari sini. Lalu dibuatlah wisata air dan juga pertanian. Selain itu apa lagi Pak? Ini ada perikanan, juga ada pariwisata. Jadi kalau saat ini di Ponggok ini sumber mata air ini menjadi berkah bagi masyarakat kami yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Karena dengan adanya dana desa atau undang-undang desa yang sudah diundangkan ini dari desa-desa harus pinter-pinter menggali potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena nantinya desa-desa ini akan bersaing untuk menggali potensi masyarakatnya dan juga menggali perekonomian di desa tersebut. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, sebagai kepala desa, apa sih Pak motivasi atau apa yang menjadi dorongan Bapak sehingga Bapak mau membangun desa ini? Jadi motivasi kami adalah gimana potensi yang ada ini kita gunakan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat kita. Jadi dari potensi yang ada ini kita olah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ini salah satu dari umbul itu ya Pak ya? Iya. Ayo Pak, ada tempat mana lagi yang harus saya lihat? Masih banyak lagi. Oh iya. Yuk Pak.
Penduduk Desa Ponggok berjumlah 609 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa. Mata pencaharian warganya adalah petani dan peternak. Dan konon, beras Delanggu yang terkenal itu sumbernya dari desa ini. Jarak tempuh menuju Desa Ponggok dari arah Semarang sekitar 3 jam. Jika dari kota Solo sekitar 1 jam. Dan dari kota Jogja sekitar setengah jam. Bagi Junaidi, potensi air yang melimpah ini merupakan peluang yang sangat besar dan menjanjikan jika dikelola dengan baik. Apalagi pada waktu itu, antara 2001 hingga 2004, dia melihat kenyataan bahwa Desa Ponggok masih menjadi desa tertinggal. Pendapatan asli daerahnya masih 14 juta rupiah per tahun. Di samping itu, rakyat juga dicekik oleh utang yang ditawarkan rentenir. Banyak yang menganggur. Air hanya digunakan untuk MCK, untuk pengadaan air bersih oleh PDAM, serta untuk irigasi sawah. Berbekal tekad serta dukungan istrinya yang luar biasa, Ratna, lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, maka pada tahun 2009, Junaidi Mulyono memulai mewujudkan gagasannya untuk mengelola air sebagai objek wisata daerah. Sejak kecil, lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2001 ini memang sudah hobi dengan hal-hal yang berhubungan dengan ikan. Dan ketika dia didorong terus untuk menjadi kepala desa oleh warganya, maka kesempatan untuk mewujudkan mimpinya membangun Desa Ponggok melalui air semakin terbuka. Pak, saya melihat kondisi di desa ini sudah cukup baik ya Pak ya. Dalam berbagai sektor juga tadi Bapak cerita sudah mulai dimaksimalisasi ya. Saya mau tahu nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi di desa ini sebelum Bapak ini mulai berperan dalam pembangunan desa? Jadi pengelolaan di sini dulu sifatnya masih pribadi-pribadi, yang mana kalau sifatnya pribadi itu di dalam pengelolaan manajemennya belum tertata dengan baik. Maka kita di sini di dalam pengelolaan ini kita dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, yang mana sistem manajemen farmingnya nanti akan lebih mengena. Lalu sebelumnya potensi yang ada, ini sudah dikelola dengan baik atau belum Pak? Ya kalau sudah dikelola sudah, tapi secara mungkin tata kelola air, manajemen air, termasuk juga untuk taninya, apa itu pola tanam, itu masih perlu kita galakkan lagi. Lalu bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat Pak? Sebelumnya bagaimana? Pemberdayaan masyarakat kalau di sini sekarang Ponggok ini kita mau cari petani muda itu sangat sulit karena pertanian ini bukan suatu hal yang menjanjikan saat ini. Maka dari itu kita akan merubah sistem ini menjadi sistem manajemen, yang mana petani itu bukan menjadi petani tapi karyawannya dari BUMDes. Sejak menjabat tahun 2006, berbagai program pembangunan pun ia gagas. Untuk memperkuat program-programnya itu, dia mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes pada tahun 2009. Melalui BUMDes itulah, ia membenahi Umbul Ponggok dari kondisi yang terkesan kumuh menjadi bentuk pemandian yang modern dengan berbagai peralatan berenang dan menyelamnya. Pemirsa, sekarang saya berada di Wisata Air Ponggok. Objek wisata air yang digagas oleh Junaidi Mulyono ini menjadi daya tarik utama wisata di Desa Ponggok. Apa sih keunikannya pemirsa? Ayo kita lihat ke dalam. Terima kasih Bu.
Wah pemirsa, selain tiket, saya juga mendapatkan bonus makan ringan yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam salah satu UKM di Desa Ponggok. Sekarang kita masuk. Pengunjung bisa snorkeling, bisa selfie ria di dalam kolam dan berbagai aksi. Untuk menambah keindahan foto, pengunjung disediakan fasilitas kursi, sepeda motor, dan lain sebagainya yang kesemuanya berada di dalam air. Wisata air Umbul Ponggok ini pun sukses. Berbagai masyarakat dari penjuru tanah air pun berdatangan. Tiap bulan, tiket yang terjual di pemandian Umbul Ponggok tersebut mencapai 40.000 lembar dengan harga Rp15.000 per orang. Dan menurut Junaidi Mulyono, penghasilan terbesar untuk PAD memang datang dari pemandian ini. Ketika saya berada di Umbul Sigedang, saya pun sempat berjumpa dengan rombongan anak-anak muda dari Malaysia. Hai. Halo. Halo, hai. Aku Wila dari Inspirator Desa. Iya, hai Wila. Kamu lagi wisata ke sini ya? Iya. Kamu dari mana asalnya? Asalnya aku lagi dari Malaysia. Malaysia. Iya. Jauh sekali ya? Iya. Bisa sampai ke tempat ini gimana caranya? Kami jumpa tempat ini daripada browsing daripada internet. Kemudian kami ada kumpulan ni. Namanya Pakatan Berjalan. Ya, kami selalu pergi hiking. Seperti kita pergi macam travel ke banyak tempat. Sudah, terima kasih atas waktunya. Iya. Selamat menikmati airnya. Bersih banget ya. Ya, kita kembali ke studio. Oke, makasih ya Wila. Dadah. Sukses membenahi wisata air, dia pun membenahi masalah budidaya perikanan, khususnya ikan nila. Pada tahun 1980, budidaya ikan nila ini belum berkembang. Dan setelah ia bekerja sama dengan Balai Benih Ikan, mendorong peternak ikan lebih serius mengelola budidaya ikan nila ini dengan memberi berbagai bantuan mulai dari pakan hingga pemasaran. Maka tahun 2010, budidaya ikan nila pun mulai berkembang. Hingga kini, dalam setiap 1 meter kolam ikan bisa diisi sekitar 400 ekor ikan. Dan setiap 4 bulan sekali bisa menghasilkan 10 ton ikan. Jadi sekali panen bisa menghasilkan uang 300 juta rupiah. Ke depan, Junaidi ingin mengembangkan budidaya ikan hias. Di bidang pertanian, Junaidi Mulyono sedang mempersiapkan gagasannya tentang asuransi. Ia merasa asuransi untuk petani ini perlu dan mendesak. Ini adalah satu potensi perikanan yang ada di Ponggok, yang mana salah satu sumber daya air itu kita gunakan sebagai untuk budidaya ikan air tawar. Oh, Ya. gitu. Ini lalu ikannya diolah lalu dipasarkan ke mana nih Pak? Ya, ikan ini dipasarkan di seluruh Solo, Semarang, Jogja, digunakan sebagai konsumsi untuk ikan air tawar. Lalu rencana ke depan yang akan dijalankan apa saja Ya, Pak? rencana ke depan kita dari BUMDes ini sudah berkembang untuk berinvestasi dari potensi-potensi yang belum kita olah, kita gali, ini kita olah untuk investasinya BUMDes. Termasuk kita bikin waterpark, hotel, kita bikin tempat pemancingan, resto, itu akan dikelola oleh BUMDes. Lalu Pak, apa harapan Bapak nih ke depannya? Harapannya ke depan jangan sampai sumber daya alam yang ada ini nanti tidak bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Maka yang kita terapkan ini adalah manajemen sistemnya. Manajemen sistem yang mana nanti bisa berkelanjutan terhadap anak cucu kita. Ya. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Saya sama-sama. senang sekali Bapak tadi udah ajak keliling-keliling. Ya, sama-sama. Saya mau jalan-jalan lagi Boleh, sini. boleh. Maaf mengganggu waktunya Ya, Pak. boleh, Terima boleh. kasih banyak. Boleh. Saya pamit dulu. Terima kasih. Misi, Ya, Pak. ya, terima kasih. Sukses mengelola air, Junaidi Mulyono menggagas program Satu Rumah Satu Mahasiswa. Artinya,
warga Desa Ponggok wajib menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Tujuannya, sistem yang sudah dibangunnya itulah nantinya yang akan terus dilanjutkan ketika mereka lulus kuliah. Melalui tangan dinginnya, Junaidi juga berhasil mengembangkan BUMDes Tirta Mandiri yang menjadi penggerak utama roda perekonomian desa. Hampir semua usaha warga desa ditampung di BUMDes ini. Junaidi juga membangun toko desa yang bentuknya mirip minimarket itu. Dia kemudian menggagas kartu desa untuk dibagikan kepada setiap kepala keluarga yang mempunyai saham di BUMDes, sehingga mereka bisa berbelanja di toko desa tersebut. Terobosan pembangunan berbasis air yang dilakukan oleh putra daerah Junaidi Mulyono memang telah mampu mendongkrak perekonomian desa ini. Keberhasilan ini kemudian menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia melalui kunjungan studi banding ke desa ini. Junaidi Mulyono memang bukan tipe pemimpin yang senang bekerja di belakang meja. Hari-harinya, dari pagi hingga terkadang malam, dihabiskannya bersama warga. Berbagai masalah yang muncul ia hadapi untuk segera diselesaikan. Junaidi Mulyono sukses mengembangkan desanya dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Dari pendapatan 14 juta rupiah per tahun menjadi lebih dari 4 miliar rupiah per bulan. Ditemani oleh istri kepala desa yang juga menjabat ketua PKK, saya sempat mendatangi usaha kecil menengah yang bernaung di bawah kelompok Ikan Nila 1 yang usahanya bergerak di bidang makanan ringan dan bahannya diambil dari duri ikan nila. Halo Ibu, ya. Saya Aquila dari Inspirator Desa Ibu. Saya mau tahu nih tentang aktivitas Ibu di sini. Ini apa ini Bu yang Ibu sedang buat? Ini baru bikin stik duri ikan nila, terbuat dari duri ikan nila. Duri ikan nila yang diolah, terus dicampur adonan, ini jadi stik duri. Oh, idenya bagus sekali itu Bu. Idenya awalnya dari mana nih? Kan pertama kita bikin produk nugget dari ikan nila, nugget, bakso, terus otak-otak, terus durinya kan banyak sekali dari duri itu kan mengandung kalsium tinggi ya Mbak, daripada dibuang kita olah menjadi stik duri ini. Oh, luar biasa sekali Bu idenya ya. Jadi Bu, ini selain aktivitas ini masih banyak ya Bu ya kegiatan UKM yang lain? Ada, kita di PKK Desa Ponggok kita mempunyai beberapa UKM. Ada 4 kelompok UKM, Nila 1, Nila 2, Nila 3, dan Nila 4. Di sini nanti saya antar Mbak ke UKM di Nila 4. Oh gitu. Baiklah Ibu, saya mau lihat juga itu kelompok yang itu. Saya permisi dulu Ibu ya, maaf. Saya udah mengganggu. Permisi Bu, terima kasih. Ini untuk oleh-oleh Mbak. Nanti bisa dibawa. Begitu pula ketika saya berkesempatan melihat dari dekat kelompok UKM lainnya. Ini UKM Nila Murni 4 seperti yang saya janjikan tadi. Ini dengan ketuanya Ibu Tianisi. Iya. Silakan. Oh Ibu ini lagi bikin apa Bu? Ini Mbak, ini produk dari UKM Nila 4 membuat pangsit nila. Lalu Ibu belajar bikin ini dari mana Bu? Ini atas bimbingan dari PKK Desa Ponggok. Oke. Ya. Apa manfaat yang Ibu rasain dari aktivitas ini? Dengan adanya aktivitas ini, kegiatan kita membuat pangsit nila, ibu-ibu sangat semangat sekali dan bersyukur ada pemasukan, penghasilan untuk menambah penghasilan Bapak. Kita harus saling kerjasama dalam suatu keluarga. Selain di sini aktivitasnya apa lagi Bu?
Selain di sini ada juga di Nila Murni 3 kita membuat cipiran. Cipiran itu sejenis makanan tapi rasanya agak manis. Oh, ini asin ya Bu. Ini enak Ya, sekali Bu. ini gurih Untuk, ya. Pak. Jadi agak manisnya. Gitu. Gimana kalau habis dari sini kita lihat sana? Oke, monggo silakan saya antarkan. Ibu terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Selamat bekerja kembali Iya, Ibu. terima kasih Terima Mbak. infonya, semoga Ye. sukses. Amin. Terima Ya. kasih Bu, permisi. Amin, ya. Ibu. Ya. Joko Winarno yang dipercaya oleh Junaidi Mulyono untuk memegang kendali BUMDes sangat bersyukur memiliki kepala desa yang sangat dekat dengan para stafnya. Ya, boleh ya. Ini ke sini dulu, bentar. Gimana Mbak? Pak, saya mau tahu nih perkembangan BUMDes di Desa Ponggok. BUMDes di sini tuh terbentuk kapan ya Pak? Oh gini Mbak, kalau BUMDes ini sendiri, ini terbentuk dari 2009 Mbak. Lalu program-program apa saja Pak yang ada di sini? Wah, nah ini Mbak, berkaitan soal program, ini sebenarnya ini adalah bentuk dari yang diprogramkan dari desa. Seperti halnya BUMDes sendiri ini merupakan penggerak ekonomi dari desa ya Mbak, karena kalau di tingkat nasional ada pemerintah pusat dengan BUMN-nya, kalau di pemerintah terkecil itu ada di pemerintah desa, nah kita di BUMDes-nya. Jadi kita ada kegiatan usaha yang mana untuk menggerakkan perekonomian di sekup di desa kami. Seperti Begitu Pak, terima kasih atas infonya Pak. ya, sama-sama Maaf Mbak. saya mengganggu ya Pak ya, Nggak selamat apa-apa. beraktivitas kembali. Saya Iya. mau misi dulu. Oh sebelum gitu, keliling. oh iya, makasih ya pamit Mbak. dulu ya, Pak. Ya siap, monggo Terima Mbak, kasih. terima kasih. Seto Haryanto, peternak ikan nila yang saya temui pun tidak meragukan sepak terjang Junaidi Mulyono. Menurut dia, keberhasilan usaha ini juga tak terlepas dari program-program bantuan yang diselenggarakan oleh kepala desa. Pak, Desa Ponggok ini memang terkenal dengan berbagai produk dari ikan nila ya Pak ya? Jadi ikan nila ini memang khas dari Desa Ponggok Pak? Ya sebetulnya secara mayoritas karena kita ada kemudahan air, jadi rata-rata di warga desa kami petani ikan nila semuanya. Berarti ini kelompok perikanan ini kan pasti memiliki berbagai peran ya Pak? Nah, program-program apa saja nih Pak yang sudah dijalankan selama ini? Kalau yang sekarang berjalan kita menyatukan visi dan misi kita, jadi dari petani ke BUMDes selaku nanti manajemen pengelolaannya. Jadi di sini nanti kita akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada semua kelompok tani yang ada di desa kami kaitannya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Semoga wadah ini bisa menjadi wadah positif ya Pak buat masyarakat untuk bisa menggerakkan semua aktivitas perikanan. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. semua penjelasannya. Sama-sama. Saya mau keliling-keliling lagi. Oke, selamat jalan. Selamat beraktivitas ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ketua kelompok tani Mina Mandiri yang saya temui, Widi, mengakui bahwa keberhasilan bidang pertanian di desanya tak lepas dari program-program yang diselenggarakan kepala desa. Program-program Pokdakan, yaitu yang pertama adalah sudah membuat pupuk organik, yang mana pupuk organik itu segala fasilitas baik dari peralatan itu dari bantuan pemerintah desa. Yang kedua, kita sudah mempunyai toko saprodi, sarana produksi pertanian yang berupa segala bentuk kebutuhan petani ada di situ. Dan itu pun juga termasuk pemberian hibah dari pemerintah desa. Dan masih banyak lagi mungkin alat pertanian yang berupa hand traktor dan juga mesin perontok, itu pun juga hibah dari pemerintah desa. Baiklah Pak, terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Oke. Aku mau keliling-keliling lagi. Monggo. Terima Ya. kasih atas waktunya Pak, saya Ya, pamit dulu. Monggo. Ya, mari Pak. Ya. Junaidi Mulyono boleh berbangga karena berkat kerja kerasnya, kini warga desanya sudah tidak ada yang menganggur. Semua telah memiliki pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Dan warga desa Ponggok pun patut bersyukur memiliki pemimpin seperti Junaidi Mulyono, orang muda yang ulet dan mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk kesejahteraan warganya. Kita berharap akan banyak lahir pemimpin muda yang berhasil membangun desa untuk kesejahteraan warganya. Dan inilah amanat Nawacita.